Bapak Ibu, Saudara sekalian, bertemu di program renungan singkat Resi dari Gereja Online. Dan kita akan melanjutkan pemahaman atau tema besar, yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Dan kali ini saya ingin mengajak kita sekalian meneliti firman Tuhan mengenai doa. Bergaul karib dengan Tuhan itu berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Judulnya adalah doa yang mengatur peristiwa. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, mengetahui rahasia-rahasia surgawi, rahasia ilahi untuk Tuhan berikan supaya kami semakin mampu bergaul karib dengan Tuhan dan meraih keberhasilan, kemenangan dalam hidup kami. Mohon Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus yang dominan terus menuntun kami menuju kepada kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, izinkan saya membaca dahulu dari firman Tuhan, Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 17. Pasal 17, fokusnya adalah pada ayat 11. Firman Tuhan berbicara demikian, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah umat pilihan Tuhan. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, jadi di sini ini adalah penggalan kisah ketika umat pilihan Tuhan diserang bangsa Amalek. Itu dapat dilihat di ayat 8 di bawah judul ini, kemenangan umat pilihan Tuhan melawan orang Amalek. Nah, ayat 8 itu dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan umat pilihan Tuhan di Rafidim, baru ayat 11 tadi. Jadi kisahnya begini, kalau boleh saya katakan, umat pilihan Tuhan menghadapi serangan dari musuh, didatangi oleh bangsa Amalek rupanya, dan diserang. Nah, oleh karena itu maka Musa sebagai pimpinan rombongan umat pilihan Tuhan bersama dengan pembantu-pembantunya. Ya, waktu itu ada Harun, ada Yosua, ada Hur yang disebutkan seperti itu. Lalu ada Miriam, kakaknya Musa, dan lain-lain. Ada nama-nama yang disebutkan di sana. Mengatur strategi. Jadi pertama menghadapi serangan. Manusia itu kadang-kadang menghadapi sebuah hal yang harus kita selesaikan. Mungkin bukan serangan, tapi masalah yang harus kita selesaikan. Tapi kalau orang yang sudah bergaul karib dengan Tuhan, berarti kan Musa itu orangnya bergaul karib dengan Tuhan, dan dia mengajak timnya, orang-orangnya itu juga bergaul karib dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan menyampaikan korban bakaran, korban persembahan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan seterusnya. Nah, maka kalau menghadapi masalah, menghadapi sebuah serangan dalam hal ini, maka Musa mengatur strategi. Apa strateginya? Strateginya adalah dibagi dua. Ada bagian pertama. Strategi bagian pertama itu kuat di bidang rohani. Yang kedua, kuat di bidang jasmani. Dalam hal ini, Musa bilang begini, kamu Yosua, kamu panglima perang, silakan hadapi musuh. Kamu berperang bersama dengan prajurit-prajuritmu. Nah, ini strategi jasmani. Tapi strategi yang rohani, dia berkata begini, aku, kemudian Imam Harun dan Hur mau naik ke puncak bukit untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa mengangkat tongkat. Seperti kita ketahui bahwa perjalanan umat pilihan Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu Musa diberi modal tongkat. Tongkat itu kalau di zaman perjanjian baru zaman kita ini diartikan sebagai iman. Kita punya iman seperti itu. Nah, makanya Musa kemudian mengangkat tongkatnya itu di atas bukit. Jadi kalau sekarang ini ada lukisan yang menggambarkan hal itu, Musa, Harun, dan Hur lalu mengangkat tongkat itu, terus di kejauhan sana dilukiskan berperang. Nah, itu yang terjadi di ayat 11 tadi kan begini. Kalau Musa mengangkat tongkatnya ini tinggi, dikatakan mulai pagi sampai matahari terbenam, maka yang menang adalah
barisan umat pilihan Tuhan. Tapi kalau lelah, saudara mengangkat tongkat itu, tangan yang teracung ke atas itu, kalau seharian bisa lelah begitu. Nah makanya kan di sana tadi disampaikan Harun dan Hur kemudian membawa Musa supaya duduk di atas batu, lalu tangannya disangga 2 orang, jadi 3 orang sama Musa. Jadi tangan ini disangga terus, supaya dari pagi sampai matahari terbenam, itu doanya kenceng, istilah saya begitulah. Hal yang rohani ini benar-benar sip dulu, kenceng dulu, seperti itu. Jadi Musa itu pada akhirnya lah yang menentukan. Jadi strategi jasmani dan rohani itu yang utama adalah kekuatan kerohanian. Makanya saya memberi judul renungan kali ini, renungan singkat ini, doa yang mengatur peristiwa. Doa itu punya kekuatan. Ketika rohaninya kuat, yang jasmani itu mengikuti nanti kuat. Menyelesaikan masalah, gampang. Tapi kalau rohaninya turun, gitu, nanti yang jasmani ikut turun. Saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian. Begini, waktu saya punya anak pertama, anak saya masih bayi. Tapi ketika tumbuh gigi, itu giginya yang bawah, diritan bawah itu lebih menonjol daripada diritan atas. Nah saya nggak suka punya anak yang seperti itu. Orang di suku Jawa bilang cadik, gitu. Wah giginya kok cadik seperti itu. Lalu saya itu minta kepada Tuhan waktu itu. Saudara boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yang mengalami. Paling tidak sudah menjadi berkat buat saya. Tiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya sebutkan dengan jelas, Tuhan, ini deretan bayi kami yang bawah ini kok lebih menonjol daripada yang atas. Sekarang saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon supaya deretannya diubah sama Tuhan. Deretan gigi yang atas itu lebih menonjol keluar dari yang bawah, seperti ini, seperti yang saya punya. Nah sehingga tiap hari saya doakan. Saudara, sekali lagi, doa itu memiliki kuasa. Seperti di Yakobus pasal 5 juga dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa itu berkuasa. Saudara boleh percaya, boleh tidak, sekali lagi. Tapi saya tidak tahu kapan berubahnya. Tapi tiba-tiba saya menyadari bahwa deretan gigi yang atas itu lebih keluar dari yang bawah, saudara. Sampai hari ini. Ya sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tapi waktu masih bayi itu menjadi kesaksian besar buat saya. Dan inilah salah satu yang mendorong saya terus melayani Tuhan sampai hari ini. Karena doa itu punya kuasa. Doa itu bisa mengubah dan mengatur peristiwa. Karena itu mari di dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai lupa berdoa. Nomor 1 dalam hidup kita adalah berdoa. Nanti akan ada judul, doa adalah denyut jantung orang percaya. Umat beriman itu denyut jantungnya doa. Nomor 1, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, punya kuasa mengatur peristiwa-peristiwa jasmaniah yang ada di sekitar kita. Tuhan dipuji. Sampai di sini renungan singkat hari ini, dan renungan singkat ini saya ingatkan adalah untuk mendahului doa pagi kami tiap hari. Kami mengadakan doa pagi setiap hari. Saudara bisa mengikuti lewat akun gereja online atau disingkat GOL, gereja online. Nanti ikuti setiap pagi, maka kami ada resi ini yang berseri-seri setiap hari. Tuhan memberkati.